warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizkyanasari. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan proses order to cash. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk saja ke video penjelasannya. Jadi sebelum masuk ke tahapannya, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu order to cash. Nah, order to cash itu adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahapan, yang dimulai dari penerimaan request for quotation atau permintaan penawaran dari pelanggan. Kemudian kita akan mengirimkan penawaran dari perusahaan kita kepada pelanggan tersebut. Nah, jika pelanggan tersebut sudah setuju, maka mereka akan mengkonfirmasi quotation yang kita kirimkan dan kita akan membuatkan sales order, lalu delivery order, dan mengirimkan barangnya dari perusahaan kita kepada pelanggan tersebut. Nah, setelah barang diterima dengan baik, maka kita akan mengirimkan invoice untuk menagih pembayaran kepada pelanggan tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Di sini saya masih menggunakan multi-user melalui multi-browser, karena untuk melakukan proses order to cash akan membutuhkan dua bagian, yaitu bagian sales, di sini saya contohnya Ben, yang menangani sales, kemudian eee, Kevin misalnya yang menangani bagian inventory atau warehouse. Pertama-tama kita masuk ke bagian sales terlebih dahulu, masuk ke menu, kemudian klik sales. Berlanjut dari video kita sebelumnya yaitu procure to pay, di video tersebut kan kita sudah meminta atau melakukan pembelian dari Azure Interior mengenai produk yang kita inginkan. Kita cek produk tersebut yang seharusnya sudah ada di tangan kita atau di perusahaan kita. Ini ya, acoustic block screen yang sudah ada di kita yaitu 10 unit dan juga office chair 10 unit. Lalu kita mulai untuk membuat quotation kepada pelanggan. Kita klik order, lalu quotation, kemudian klik create. Lalu kita akan membuatkan penawaran kepada pelanggan yang sudah mengirimkan request for quotation kepada perusahaan kita. Misalnya di sini perusahaannya adalah Deco Edit. Dengan masa expiration-nya yaitu misalnya kita pilih tanggal 9. Kemudian payment terms-nya bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kalian, apakah immediate payment atau beberapa hari kemudian. Di sini saya pilih 15 hari. Lalu kita pilih produk yang ingin kita tawarkan. Misalnya produk yang sudah ada di gudang kita yaitu acoustic block screens. Ya, mereka RFQ-nya misalnya 8 dengan harga 1 juta. Lalu produk selanjutnya adalah misalnya yang ada di gudang kita office chair. Misalnya mereka juga minta 8 dengan harga 500.000. Nah, jika sudah sesuai maka kita klik save. Lalu kita pilih send by email untuk mengirimkan quotation yang sudah kita buat kepada pelanggan kita. Nah, di sini adalah email yang akan kita kirimkan, yaitu kepada Deco Edit, yang sebelumnya mengirimkan RFQ kepada kita. Kemudian kita akan mengirimkan email ini dengan lampiran quotation yang sudah kita buat. Lalu jika sudah, klik send. Nah, kemudian jika kita sudah mengirimkan quotation, maka pelanggan tersebut akan mengkonfirmasi atau mengecek dulu nih, quotation kita apakah mereka sudah setuju atau sudah sesuai dengan keinginan mereka atau belum. Nah, jika sudah, mereka akan melakukan konfirmasi terhadap quotation tersebut, lalu, kita sudah dapat melakukan, konfirmasi untuk membuat quotation yang kita kirimkan itu menjadi sales order. Dengan mengklik confirm. Lalu di sini sudah terlihat ya bahwa quotation yang tadinya kita buat berubah menjadi sales order. Ini quotation, lalu berubah menjadi sales order. Nah, untuk proses selanjutnya akan ditangani dengan bagian warehouse. Lalu kita masuk saja ke bagian warehouse. Di sini kita masuk ke bagian inventory. Nah, maka akan muncul delivery order. Lalu kita klik.
Nah, ini dari Deco Edit ya, yang tadinya kita buat, sales order-nya kita klik. Lalu di sini kita akan, melakukan pengiriman, maka kita cek dulu nih barangnya sudah sesuai atau belum. Nah, di sini jika sudah sesuai barangnya, maka kita akan lakukan pengiriman, lalu kita klik, edit dulu, edit, lalu misalnya dia mesennya 8, kita kirimnya 8, kemudian kita klik 8 lagi, 8. Nah, jika sudah, kita klik save. Nah, jika barangnya sudah terkonfirmasi, keluar dari gudang kita, maka kita bisa klik validate. Lalu kita klik confirm. Jika kita sudah mengklik validate, maka artinya barang tersebut sudah keluar dari gudang kita dan sudah dikirimkan kepada pelanggan kita. Jadi ketika kita cek ke bagian produk, maka, office chair yang sebelumnya ada 10 unit berubah menjadi 2 unit, begitupun dengan akustik block screen yang tadinya 10 unit menjadi 2 unit. Nah, untuk proses selanjutnya adalah proses, pengkonfirmasian oleh pelanggan apakah barang kita sudah sesuai atau belum yang kita kirimkan kepada mereka. Kemudian jika sudah sesuai, maka kita akan membuat invoice yang, nantinya mungkin akan saya bahas di video selanjutnya. Sekian, untuk langkah-langkah proses Ocure to Pay. Kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran akan sangat berguna bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.